Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali secara online dalam PDKM, Persekutuan Doa Kamis Malam pada saat ini. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Pujian tak terbatas kuasa Tuhan. Semua dapat Tuhan lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu ya Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena biarlah pujian ini boleh sungguh-sungguh berbicara saudara dalam hati, dalam hidup kita saudara. Boleh kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan yang menjadi yang terutama dalam hati, dalam hidup kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berserah, ketika ku berserah, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Segala puji hormat bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang berkuasa. Tuhan, ampuni kami. Kami yang sering tidak percaya, kami yang sering seperti Sarah ya Tuhan, yang menertawakan janji Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menegur hati kami,
Berbicara Tuhan dalam hati dan hidup kami. Dan Tuhan tolong kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat 15. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, berbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham pada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu, serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka padanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan punya seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan pada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah tetap itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah punya seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Ya, saya akan ulangi di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah punya seorang anak laki-laki. Ya, saudara, ketika saya masih remaja, kami pernah mengalami sebuah peristiwa. Jadi pada waktu itu kami dalam perjalanan di mobil, lalu tidak tahu mengapa tiba-tiba mobil itu mogok, saudara. Dan tempat itu cukup jauh dari rumah kami seperti itu. Dan kami pada waktu itu berusaha untuk memperbaiki mobil itu, tapi karena memang ada kendala-kendala, kami juga kurang begitu paham ya, kurang begitu mengerti mengenai mobil, dan juga peralatan juga cukup terbatas. Jadi akhirnya ada anggota keluarga itu yang keluar dari mobil itu dan berusaha mencari yang dibutuhkan ya, baik untuk alat-alat maupun juga mencari pertolongan seperti itu. Dan kami menunggu di mobil. Dan ketika menunggu di mobil itu cukup lama seperti itu ya. Lalu saya teringat waktu itu, lalu saya katakan di mobil itu ya, di mobil itu ada kerabat juga. Saya katakan, saya mau berdoa seperti itu. Saya berdoa supaya ada segera pertolongan dan supaya mobil ini tidak mogok lagi. Maksudnya supaya orang tadi yang anggota
kerabat keluarga tadi yang berusaha mencari baik itu alat-alat ataupun juga berusaha mencari pertolongan itu segera datang dan mobil tidak mogok seperti itu. Dan memang waktu itu saya yang paling muda ya di mobil itu seperti itu. Jadi saya katakan saya mau berdoa seperti itu. Ketika saya katakan saya mau berdoa, nah itu ada masih kerabat seperti itu. Memang waktu itu beliau masih belum percaya Tuhan Yesus. Ketika saya katakan saya berdoa itu bagi beliau itu satu hal yang cukup aneh gitu ya. Mungkin pikiran beliau, kenapa kok harus berdoa? Kenapa kok enggak usaha, maksudnya mencari apa yang bisa didapat lah, entah mencari bantuan orang-orang atau menyusul tadi anggota keluarga tadi, atau mencari alat-alat yang dibutuhkan atau bagaimana seperti itu. Lalu saya katakan tetap saya mau berdoa di mobil itu, dan mungkin karena beliau memang belum percaya Kristus pada waktu itu, dan bagi beliau memang itu hal yang cukup aneh. Jadi beliau pada waktu itu mohon maaf beliau tertawa seperti itu. Bagi beliau itu hal yang menggelikan gitu. Kenapa kok harus berdoa? Kenapa kok enggak usaha, maksudnya berjuang entah mencari bantuan orang ataupun alat-alat atau apa yang dibutuhkan untuk mobil itu. Jadi beliau tertawa. Saya tetapkan hati berdoa. Jadi ketika saya berdoa, beliau tetap tertawa, dan ada anggota keluarga juga mengingatkan yang beliau tadi ya, yang tertawa, jangan tertawa seperti itu. Jadi saya tetap berdoa, saya tetap yakinkan hati, walaupun juga karena saya paling muda, sempat agak keder juga, tapi saya tetapkan hati, saya tetap mau berdoa seperti itu. Dan ketika sudah selesai berdoa, puji Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Jadi ketika saya berdoa itu, ternyata nggak lama saudara. Jadi orang tadi, anggota keluarga tadi yang cari pertolongan itu, terus juga ada orang lain juga, terus ada alat-alat segala macam itu, dan akhirnya mobil itu bisa jalan lagi saudara. Nah saudara, berkaitan juga dengan tertawa ini saudara, tema kita saat ini adalah mengapa engkau tertawa? Mengapa engkau tertawa saudara? Ya saudara, dari nas Alkitab tadi saudara, yang kita baca ini saudara, ini mengisahkan bagaimana Allah itu menegaskan kembali janjinya pada Abraham bahwa Sarah istrinya itu pasti akan punya anak saudara. Dan kita akan melihat mengapa kok sampai terjadi Sarah itu sampai menertawakan akan janji Tuhan yang telah diberikan seperti itu saudara. Ya saudaraku, ada dua kebenaran dari perikop yang sudah kita bacain saudara, khususnya di ayat 13 dan 14, itu yang membuat Sarah itu tertawa akan janji Tuhan. Nah saudara, yang pertama kita bisa melihat di ayat yang ke-13 saudara. Saya akan bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Saudara, Sarah, mengapa sampai Sarah itu tertawa akan janji Tuhan, saudara? Jadi yang pertama, saudara, kebenaran pertama yang membuat Sarah akhirnya tertawa akan janji Tuhan, itu karena Sarah terlalu berpusat pada realita, berpusat pada kenyataan hidup, saudara. Saudaraku, tentu ini kalau kita berpikir secara manusia, saudara, bukankah kita memang hidup dalam realita, hidup dalam kenyataan? Dan kita juga, kalau kita tidak hidup dalam realita, kalau kita hidup tidak seperti itu, maka kita tidak akan bisa menjalankan hidup, kita tidak akan bisa menerima kenyataan segala macam seperti itu. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi sebetulnya pada diri Sarah, sehingga apa yang dilakukan oleh Sarah itu akhirnya Sarah menertawakan akan janji Tuhan, saudara. Saudara, dikatakan, saudara, adapun Abraham dan Sarah, ayat 11, telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Saudaraku, secara
biologis, secara alamiah, ketika seorang wanita sudah mati haid, maka kalau kita melihat kenyataan yang ada dan juga secara kedokteran, secara biologis, maka memang kalau wanita seorang sudah mati haid, maka tidak mungkin seorang wanita itu akan bisa punya anak karena sudah mati haid seperti itu. Saudaraku, Sarah di sini, Sarah terlalu berpusat, saudara, pada kenyataan, pada realita. Dan kalau kita melihat secara sekilas, kalau secara manusia, mungkin kita akan berpikir, bukankah hal itu wajar gitu? Kalau orang sudah mati haid, kalau orang sudah tua, kondisi seperti itu, maka tidak bisa punya anak seperti itu. Dan itu satu kenyataan, satu fakta seperti itu. Tetapi mengapa hal ini menjadi salah, saudara? Menjadi hal yang tidak benar. Saudara, karena ini berkaitan dengan janji Tuhan. Dan kita akan melihat pada kebenaran yang kedua, saudaraku. Saudara, untuk kebenaran yang kedua, jadi yang membuat Sarah itu menertawakan akan janji Tuhan, kita bisa melihat di ayat yang ke-14, saudara. Saya akan bacakan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Saudara, karena ini berkaitan dengan Tuhan. Tuhan sendiri yang mengucapkan janji tersebut. Tuhan sendiri yang berfirman. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya dan amin, pasti terjadi karena Allah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang sungguh maha kuasa. Saudaraku, untuk kebenaran kedua di sini, saudara, yang membuat akhirnya Sarah melakukan hal yang tidak benar. Sekalipun apa yang dilakukan itu dia melihat pada kenyataan, tapi itu bukanlah hal yang benar. Karena sebetulnya Sarah di sini tidak percaya akan kuasa Tuhan. Saudara, kuasa Tuhan itu melebihi dari apapun juga. Ketika Tuhan berdaulat, Tuhan yang menentukan, maka tidak ada satupun, saudara, yang dapat mencegah. Saudara, beberapa waktu yang lalu kami cukup dikejutkan oleh seseorang yang meninggal. Seseorang yang meninggal justru pada masa puncak-puncaknya, saudara. Kalau secara manusia katakan itu masa puncak-puncaknya. Karena beliau masih muda, usahanya begitu lancar, begitu berjalan dengan baik, bahkan sampai truk-truk itu sampai cukup banyak, datang sampai berjejer-jejer sampai seperti itu. Dan kelihatan begitu sehat, begitu fit kondisinya, kelihatan begitu kuat. Tapi siapa yang sangka dalam posisi yang sudah puncak seperti itu, dia meninggal dunia. Saudaraku, saudara, Sarah tidak percaya akan kuasa Tuhan. Sekalipun Sarah mati haid, sekalipun sudah tua, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berjanji, maka ya dan amin, pasti akan digenapi. Sekalipun secara manusia, pemikiran manusia, bagaimana mungkin seorang yang sudah mati haid bisa punya anak? Bagaimana mungkin seorang yang sudah tua bisa punya anak? Tapi kita melihat di sini bagaimana akan kuasa Tuhan. Dan sungguh, apa yang dikatakan Tuhan digenapi, saudara. Ketika Tuhan katakan di ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah punya seorang anak laki-laki. Saudara, kalau kita melihat di Alkitab kita, saudara, di pasal 21, saudara, dikatakan bahwa ayat pertama, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya.
Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Saudara, bahkan sampai di ayat 6, Sarah berkata demikian. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudara, bagaimana firman Tuhan? Ya dan amin, janji Tuhan digenapi pasti, saudara. Sekalipun secara manusia itu sepertinya mustahil. Sekalipun itu secara manusia kita berpikir, bagaimana mungkin? Secara biologis, secara kedokteran, orang yang sudah mati haid, sudah tua bisa punya anak. Tapi saudara, kita melihat di sini bagaimana kuasa Tuhan. Allah kita Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang melampaui segala rasio pemikiran kita, saudara. Ketika Allah berkehendak, saudara, akan terjadi, saudara. Sekalipun secara manusia kita berpikir, kelihatannya itu mustahil, tidak mungkin. Sudah mati haid, sudah tua. Tapi kita melihat bagaimana Allah, kuasa Tuhan yang sungguh dahsyat, dan Tuhan lakukan apa yang difirmankannya, apa yang dijanjikannya, ya terjadi, benar-benar terjadi. Dan Sarah betul-betul mempunyai seorang anak, Ishak namanya, anak yang lahir pada masa tuanya. Kita melihat di sini bagaimana Allah sungguh dahsyat, Allah sungguh berdaulat, kuasa Tuhan sungguh dahsyat, Tuhan sungguh luar biasa, sungguh hebat, saudara. Saudaraku, saudara, bagaimana dengan kita, saudara? Saudara, ketika saya melihat di berita, saudara, ketika peristiwa tsunami, saya sudah merasa, wow, sampai seperti itu ketika ada laut begitu dahsyat. Itu saya hanya melihat melalui berita aja, saya sudah, seperti itu. Itu padahal ciptaan saja, saudara. Saudara, Allah kita Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang sungguh, saudara, tidak terkatakan, saudara. Saudaraku, bagaimana dengan kita, saudara? Ketika firman Tuhan datang kepada kita, saudara, ketika firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita percaya pada kuasa Tuhan? Atau justru kita mengandalkan rasio kita, mengandalkan yang lain, kita berpikir, nggak mungkin. Kita berkata bahwa, nggak mungkin, nggak bisa. Secara manusia begini. Tetapi kita melihat bagaimana Allah yang sungguh dahsyat, saudara. Allah yang luar biasa. Saudara, mari kita sungguh mengandalkan Tuhan, saudara. Percaya penuh pada Tuhan. Tidak salah kalau kita berjuang. Tidak salah kalau kita berusaha keras, kita bekerja keras, kita berjuang mati-matian. Tidak salah. Tetapi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, ketika Tuhan bukan yang nomor satu, maka itu bukan lagi hal yang benar, saudara. Tuhan harus yang menjadi nomor satu. Tuhan yang harus menjadi yang segala-galanya. Saudara, kalau bukan Tuhan, maka semua sia-sia. Saudara, bagaimana dengan kita, saudara? Saudara, dalam masa pandemi ini, saudara, kita sungguh menyadari betul betapa kita ini sangat rentan. Kita ini sangat lemah, saudara. Virus corona yang begitu kecil, tapi bagaimana begitu kita tidak berdaya, saudara. Saudara, kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Tuhan yang menjadi nomor satu dalam hidup kita. Tuhan yang menjadi terutama dalam hidup kita. Dan mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa pada Tuhan.
Kita percaya penuh kepada kedaulatan Tuhan, kepada kuasa Tuhan. Dan mari kita sungguh-sungguh, saudara, untuk mengutamakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan, saudara, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun kita bisa bernafas, itu pun karena pertolongan Tuhan. Kalaupun kita masih bisa hidup, itu pun pertolongan Tuhan, saudara. Kalau kita bisa melakukan ini dan itu pun juga karena pertolongan Tuhan. Dan kalau bukan Tuhan yang menolong kita, maka kita tidak bisa buat apa-apa. Saudara, bagaimana dengan kita? Mengapa engkau tertawa? Apakah kita menertawakan akan firman Tuhan yang datang pada kita? Apakah kita menertawakan akan janji Tuhan yang datang pada kita? Apakah kita tidak percaya akan kuasa Tuhan? Dan kita lebih mengandalkan rasio pemikiran kita secara manusia, kenyataan, realita. Dan kita tidak percaya akan janji Tuhan. Saudara, mari kita datang pada Tuhan. Kita memohon ampun. Kita memohon Tuhan yang menolong kita. Supaya Tuhan yang memperbaharui kita. Dan kita tidak lagi seperti demikian. Tapi kita sungguh-sungguh percaya penuh pada Tuhan. Akan kuasa Tuhan. Janji Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Akan firman-Nya kita percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menyadari betul Tuhan, betapa kami ini sangat rentan. Tuhan Yesus, kami lebih suka mengandalkan yang lain. Kami lebih suka mengandalkan akan pemikiran kami, rasio kami, logika kami, atau apapun juga Tuhan yang secara manusia, kenyataan realita hidup. Dan kami tidak percaya kepada Engkau. Kami tidak percaya akan kuasa-Mu, kedaulatan-Mu, akan kedahsyatan-Mu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, melalui kisah tentang Sarah ini ya Tuhan, mengapa Engkau tertawa? Yang menertawakan akan janji Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami juga berlaku hal yang sama. Tolong kami ya Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Sekalipun itu secara manusia kami berpikir, kok bisa seperti itu? Tapi biarlah kami sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Karena Engkau Allah yang sungguh dahsyat. Allah yang sungguh luar biasa. Dan kuasa-Mu sungguh tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Tuhan tolong kami, kasihani kami. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam doa-doa. Sama kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita berdoa ya saudara. Saya melihat di berita terus terjadi peningkatan ya saudara untuk jumlah pasien, jumlah yang terinfeksi akan COVID-19 ini masih terus terjadi peningkatan. Kita mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan yang menolong, supaya rantai pandemi ini bisa dapat terselesaikan dengan baik dan tidak terus meningkat akan jumlah dari orang yang terinfeksi akan kasus yang baru akan COVID-19. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa untuk situasi saat ini Tuhan, di mana berita mengabarkan bahwa terus terjadi peningkatan ya Tuhan untuk kasus yang baru untuk COVID-19 ini. Dan kami mohon pertolongan Tuhan supaya rantai pandemi ini dapat terselesaikan dengan baik dan juga supaya tidak terus terjadi peningkatan. Kami mohon pertolongan-Mu. Juga kami berdoa untuk seluruh masyarakat supaya juga bekerja sama gotong royong untuk boleh mengikuti segala protokol pemerintah. Tuhan yang tolong. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa untuk orang-orang yang
bergerak di bidang medis ya saudara, di mana mereka secara langsung ya berhadapan dengan pasien COVID-19. Doakan supaya Tuhan yang tolong mereka, di mana mereka juga sampai tertular. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan berikan kekuatan pada mereka. Dan kita juga berdoa saudara untuk proses vaksinasi ya akan COVID-19 ini yang terus berjalan. Baik untuk tahap pertama, tahap kedua, doakan juga tahap pertama maupun tahap kedua, doakan juga untuk reaksi tubuh, pendistribusian. Doakan supaya semua hal ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita sama-sama buka suara. Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk orang-orang yang bergerak di bidang medis, di mana mereka secara langsung berhadapan dengan pasien akan COVID-19. Bahkan mereka sampai ada yang tertular. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan, Tuhan yang tolong mereka. Tuhan yang tolong supaya mereka boleh dalam kondisi yang fit, sehat, dan mereka boleh menjalankan tugas dengan baik. Juga segala peralatan rumah sakit, Tuhan juga tolong ya Bapak. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk proses vaksinasi COVID-19, baik untuk tahap pertama maupun untuk tahap kedua. Kami berdoa Tuhan tolong untuk pendistribusian ke daerah-daerah dan juga segala upaya pemerintah, Tuhan yang tolong. Dan kami berdoa supaya proses ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa untuk terus ya pemulihan saudara kita yang di Nusa Tenggara Timur. Tuhan yang tolong mereka. Dan kita juga berdoa beberapa waktu yang lalu juga di daerah Malang sekitarnya juga terjadi gempa. Kita doakan supaya hal ini tidak terjadi ya bencana gempa susulan. Kita yang di Sidoarjo juga ikut terasa ya getarannya seperti itu. Kita doakan supaya boleh tetap aman, kondusif seperti itu. Dan juga doakan untuk keamanan negeri. Yang beberapa waktu lalu juga ada teror bom, kita doakan supaya tidak terjadi lagi dan negeri ini boleh betul-betul aman. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, mohon pertolongan Tuhan untuk pemulihan terus yang diadakan untuk saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Tuhan yang tolong, Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang menyertai segala proses pemulihan. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Juga untuk kami juga yang Jawa Timur, beberapa waktu lalu juga ada sempat jadi gempa untuk Malang dan sekitarnya, di mana kami Sidoarjo juga ikut merasakan. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya tidak terjadi gempa susulan dan boleh tetap aman, kondusif. Kami juga berdoa untuk keamanan negeri ini Tuhan, yang beberapa waktu lalu juga sempat terjadi teror bom bunuh diri. Kami mohon supaya Tuhan tolong juga menjelang hari raya ini ya Tuhan, supaya betul aman negeri ini ya Tuhan Yesus. Kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa untuk penginjilan. Saudara, kita berdoa dalam masa pandemi ini, kita berdoa supaya Tuhan sendiri yang berkarya melalui cara Tuhan. Tuhan bisa memakai segala macam cara untuk orang boleh mendengar akan berita Injil, dan biarlah Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka. Dan kita berdoa juga untuk kita sebagai orang percaya, Tuhan memakai kita untuk menjadi saksi, menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa untuk penginjilan dalam masa pandemi ini. Kami mohon Tuhan Kau yang menolong, Tuhan yang berkarya mengajar Tuhan supaya orang-orang boleh mendengar akan berita Injil ya Tuhan Yesus, dan mereka boleh selamatkan sesuai dengan anugerah-Mu. Dan kami juga berdoa untuk setiap diri kami masing-masing. Tuhan pakai kami untuk menjadi saksi, menjadi alat bagi panjangan tangan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita juga berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, untuk anggota keluarga kita yang belum percaya Tuhan Yesus, maupun juga untuk orang sekitar kita, tetangga kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Kita mohon Tuhan melawat mereka, dan Tuhan juga memakai kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk orang-orang yang belum percaya Kristus, orang-orang yang di sekitar kami Tuhan, baik anggota keluarga kami yang belum percaya Kristus maupun juga
Untuk tetangga kami, orang sekitar kami, kami mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menolong. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami Tuhan, Tuhan pakai kami untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, mari kita juga berdoa untuk gereja kita, GKKI Sidoarjo. Mari kita berdoa, secara khusus doakan untuk saat ini sedang diadakan untuk kelas katekisasi, dan juga kita doakan juga untuk persiapan sakramen baptisan kudus. Doakan untuk segala proses, doakan supaya semua boleh berjalan dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk gereja-Mu ini ya Tuhan, untuk GKKI Sidoarjo. Secara khusus kami mau berdoa untuk saat ini yang sedang berjalan, untuk kelas katekisasi. Kami bersyukur untuk rekan-rekan kami yang sudah komitmen untuk boleh ikut dalam kelas katekisasi. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan mereka, biar mereka boleh setia sampai akhir. Tuhan yang tolong ya Bapa. Dan kami berdoa, menyerahkan juga Tuhan untuk segala proses. Tuhan berkati, hingga nanti pada saatnya Tuhan untuk sakramen baptisan kudus. Tuhan yang menolong. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita juga berdoa untuk pertumbuhan, untuk kerohanian seluruh jemaat GKKI Sidoarjo dalam masa pandemi ini. Tuhan yang tolong, supaya semua kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan Tuhan menolong kita, sekalipun kita belum bisa ya seperti dulu kita melalui online, tapi biarlah hal ini tidak memudarkan semangat kita untuk kita terus beribadah pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa untuk pertumbuhan kerohanian dari seluruh jemaat GKKI Sidoarjo. Tuhan, kami berdoa secara khusus dalam masa pandemi Tuhan, di mana kami masih belum bisa seperti dulu. Dan kami berdoa biarlah melalui online, Tuhan yang tolong, biarlah kami tetap semangat ya Tuhan, boleh beribadah, boleh tetap semangat ya Tuhan, dalam mengenerasi dengan Tuhan, Tuhan yang menolong untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, mari kita juga berdoa untuk rekan-rekan kita yang mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa untuk Pak Yongyao, Tuhan yang tolong untuk Pak Yongyao. Kita doakan juga untuk Bu Susana, untuk pemulihan kesehatan, dan juga semua rekan-rekan kita yang mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa supaya Tuhan yang menolong dan menguatkan mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami terus berdoa untuk Pak Yongyao, Tuhan tolong, Tuhan yang pulihkan Pak Yongyao. Tuhan juga berkati untuk keluarga, Tuhan yang menolong. Juga untuk Bu Susana, Tuhan juga pulihkan untuk kesehatan Bu Susana ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, semua rekan kami mengalami kelemahan tubuh, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang memulihkan mereka. Tuhan pakai untuk segala sarana, baik obat-obatan, istirahat, semuanya Tuhan, untuk boleh memulihkan kesehatan. Tuhan yang tolong dan Tuhan yang kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya saudara, saya berikan kesempatan untuk saudara boleh mengambil waktu beberapa saat untuk kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Di dalam hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, inilah doa-doa kami. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat, dan Tuhan yang tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah menaikkan doa-doa. Saudara, mari kita menutup untuk persekutuan doa Kamis malam, PDKM pada malam hari ini. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita memohon pimpinan, supaya pimpinan Tuhan, supaya langkah kita saudara, kita tidak sesat, tidak salah, tapi kita berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkah. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, ajarku rendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari.
jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan Tuhan. Sekali lagi, oh Tuhan, pimpinlah langkahku, tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk persekutuan doa Kamis malam PDKM pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau melawat kami, dan biarlah PDKM ini ya Tuhan, kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan, melalui persekutuan ini, melalui pujian, melalui firman Tuhan, melalui doa, kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau, dan Engkau yang melawat kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami menyadari betul bahwa kami adalah manusia berdosa yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan. Kami hanyalah manusia berdosa yang Tuhan berbelas kasihan, dan kami dibenarkan hanya oleh karena Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, tolong pimpin kami, arah hidup kami, langkah kami Tuhan, supaya kami tetap hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan, kita memohonkan berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan persekutuan dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita dari saat ini, hingga Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sudah Kak Bram? Tidak tahu ini diperiksa dulu lah.